Perkenalkan, nama saya Dea Oktarena dari Teknik Geologi 2018 kelas Palembang. Di sini saya akan membawa materi mengenai coolgenesa atau genesa batu bara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari fosil tumbuh-tumbuhan akibat proses penggambutan dan pembatubaraan dalam waktu yang lama. Petrologi batu bara memberikan dasar untuk pemahaman sifat-sifat genesa dan arti penting unsur organik di dalam batu bara. Selanjutnya, mengenai genesa batu bara atau coolgenesa. Berdasarkan teori, tempat terbentuknya menjadi dua. Yang pertama ada in situ atau autochthonous, yang kedua ada drift atau allochthonous. Pada teori in situ, batu bara terbentuk dari tumbuhan atau pohon yang berasal dari hutan di mana batu bara tersebut terbentuk. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan rawa, sehingga pada saat pohon-pohon tersebut mati dan roboh, langsung tenggelam dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Apabila suatu tumbuhan atau pohon tersebut mati, maka pohon tersebut akan mengalami pembusukan dan penguraian baik secara biologi, kimia, maupun fisika. Bagian organik pohon tersebut akan terurai menjadi CO2, Hk, dan H2O. Sedangkan unsur anorganiknya akan kembali ke tanah dan bercampur dengan mineral tanah. Selanjutnya ada teori drift atau allochthonous. Batu bara yang terbentuk dari teori drift terbentuk di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuhan asalnya hidup dan berkembang. Dengan demikian, tumbuhan telah mengalami transportasi oleh media air dan terakumulasi di suatu tempat. Batu bara yang terbentuk secara teori drift bisa berasal dari hutan basah atau kering, tumbuhan atau pohon yang sudah mati, kemudian terbawa oleh banjir atau aliran sungai sehingga sisa-sisa tumbuhan tersebut akhirnya mengendap di delta sungai purba atau terkumpul dan tersedimentasi di dasar danau purba. Berikut adalah contoh hand placement dari coolgenesa teori in situ atau autochthonous. Pada in situ, batu baranya materialnya lebih ke homogeneous atau memiliki warna yang seragam. Kemudian contoh hand placement dari coolgenesa drift atau allochthonous. Batu baranya memiliki material lebih ke heterogeneous atau memiliki warna yang tidak seragam. Dapat dilihat pada gambar terdapat warna coklat pada bagian atas, kemudian ada warna hitam yang pekat, kemudian ada warna coklat kehitaman. Kaitannya dengan coolgenesa biasanya berasal dari material plastik yang ikut hanyut terbawa banjir atau arus sungai dan ikut terendapkan. Berikut merupakan gambar proses pembentukan batu bara. Yang pertama itu ada swan atau rawa, lalu tumbuhan yang mati dan terendapkan menjadi pit, lalu ada pressure atau tekanan dan heat atau suhu. Suhu di sini dihasilkan akibat burial atau pembebanan lapisan di atasnya, menghasilkan brown coal yang sering disebut dengan lignite. Lalu seiring waktu semakin besar tekanan dan tinggi suhu yang dihasilkan sehingga terbentuk black coal seperti subbituminous, bituminous, dan antrasit. Proses geologi pembebanan dan suhu yang normal itu sampai terbentuk bituminous. Antrasit terjadi akibat adanya pemanas tambahan seperti adanya intrusi di sekitar coal seam. Sekian penyampaian materi coolgenesa dari saya. Saya harap ilmu yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.